Langkah yang pertama, kita mengklik MAC address, kemudian mengklik connect agar masuk ke dalam Winbox. Setelah masuk, kita melakukan reset configuration, yaitu dengan cara mengklik menu sistem, reset configuration, kemudian kita mengklik no default configuration, kemudian reset configuration, dan mengklik yes. Kemudian kita menunggu hingga proses reset selesai. Tampilannya nanti akan keluar, kemudian kita akan masuk kembali seperti cara pertama, yaitu dengan mengklik MAC address, kemudian connect. Setelah berhasil keluar, kita akan login kembali, yaitu dengan cara yang sama, mengklik MAC address, kemudian mengklik connect agar masuk kembali ke dalam inbox dan siap melakukan konfigurasi. Setelah berhasil masuk, yang pertama kita adalah mengganti identitas, yaitu dengan cara pilih menu sistem, kemudian identity, kita tambahkan nama, yaitu menjadi Mikrotik_Simpson. Kemudian kita menambahkan IP dengan cara mengklik menu IP address, mengklik tanda plus, mengisikan IP yang kita inginkan, yaitu saya mengisi 192.168.32.1/24. Untuk interface kita memilih Ether 2, kemudian apply, OK. Nanti akan muncul pada menu address listnya. Kemudian langkah selanjutnya kita mengonfigurasi DHCP client dan juga DHCP server, yaitu dengan cara menu IP DHCP client, kita mengklik tanda plus, kemudian kita pilih Ether 1 untuk mendapatkan internet. Karena di sini saya mendapatkan internet dari Ether 1. Kemudian Oke, nanti akan muncul Ether 1 dan ketika tulisannya pound maka berhasil. Kemudian kita mengonfigurasi DHCP server dengan IP DHCP server. Kemudian kita mengklik DHCP setup. Pada DHCP server interface kita memilih Ether 2. Kemudian kita mengklik next hingga selesai. Dan untuk pengecekan, kita menuju control panel, kemudian kita melihat Ethernet yang kita gunakan, yaitu Ethernet akan mendapatkan IP dari router sesuai dengan yang kita konfigurasi. Sebelumnya jangan lupa di disable enable agar mendapatkan yang terbaru. Di sini saya mendapatkan yang terbaru, yaitu IP-nya 192.168.32.252. Selanjutnya mengonfigurasi IP DNS dan juga firewall agar mendapatkan internet, yaitu dengan cara mengklik menu IP, kemudian memilih DNS, kemudian mencentang atau mengklik allow remote request dan mengisi pada server, yaitu 8.8.8 untuk mendapatkan internet dari Google. Kemudian kita menuju ke Chrome dan juga mengetikkan sysfo atau ICT SMKN 2. Kemudian kita login sesuai dengan yang kita inginkan, bisa melalui sysfo ataupun tampilan lainnya. Jangan lupa masukkan username dan password, kemudian login, dan setelah masuk berhasil mendapatkan internet. Selanjutnya kita akan mengonfigurasi address list, yang dimana fungsi dari konfigurasi address list ini adalah untuk memblokir beberapa situs yang tidak kita inginkan atau ingin kita blokir. Di sini saya ingin memblokir 6 situs, yaitu ada antaranews.com, cnnindonesia.com, shopee.com, blibli.com, ralali.com, liputan6.com, dan kompas.com. Langkah pertama yaitu kita memilih IP, kemudian firewall. Setelah itu pada firewall kita memilih address list, kemudian mengklik tanda plus. Nah, di sini akan muncul untuk name kita mengisikan blok situs agar nanti tidak terlalu banyak name yang kita gunakan saat memblokir. Kemudian pada address kita memasukkan DNS yang akan kita blokir. Yang pertama adalah antaranews.com, kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan yang kedua, sama caranya, yaitu dengan name blok situs, address kita masukkan DNS-nya, yaitu cnnindonesia.com. Yang ketiga sama caranya, blok situs, kemudian shopee.com. Yang keempat, blok situs
kemudian blibli.com, yang kelima blog situs, kemudian ralali.com, kemudian blog situs liputan6.com, dan yang terakhir blog situs kompas.com. Kemudian kita mengklik apply OK. Kemudian setelah mengisikan semua, kita ke filter rules, kemudian mengklik tanda plus. Pada chain kita memilih forward karena yang menggunakan adalah client. In interface kita memilih Ether 2. Untuk advance, pada DST address list kita memilih blog situs, yaitu name yang sudah kita buat tadi. Pada action kita memilih drop untuk memblokir agar tidak dapat kita akses. Kemudian apply OK. Untuk pengujiannya kita menuju Chrome, kemudian kita langsung mengetikkan DNS yang sudah kita tulis tadi, yang sudah kita buat. Yang pertama adalah antaranews.com, kemudian cnnindonesia.com, shopee.com, blibli.com, ralali.com, liputan6.com, kompas.com. Hasilnya adalah tidak dapat kita akses meskipun mempunyai internet karena sudah kita blokir dengan action drop. Kemudian untuk pengujian lainnya kita bisa menggunakan CMD, yaitu dengan mengklik Windows R, kemudian kita mengklikkan CMD, enter. Di sini kita melakukan ping pada DNS yang sudah kita buat tadi, yaitu yang pertama ping antaranews.com, dan hasilnya adalah request timeout yang dimana berhasil diblokir. Kemudian yang kedua kita ping cnnindonesia.com, hasilnya sama, juga akan request timeout. Kemudian shopee.com, hasilnya juga request timeout. Kemudian blibli.com, hasilnya juga request timeout. Kemudian ralali.com, maka hasilnya juga request timeout. Kemudian liputan6.com, maka hasilnya juga request timeout. Terakhir kompas.com, hasilnya juga request timeout. Maka konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Kemudian kita akan mengonfigurasi source NAT yang dimana digunakan untuk mengakses mikrotik melalui web, yaitu dengan cara yang pertama mengisikan IP address dengan cara memilih menu IP addresses, kemudian mengklik tanda plus dan mengisikan IP, yaitu 192.168.9932/24. Pada interface memilih Ether 2, kemudian mengklik apply OK. Selanjutnya konfigurasi DHCP client, yaitu IP DHCP client, mengklik tanda plus dan memilih Ether 1, kemudian apply OK. Setelah muncul pawn maka berhasil. Selanjutnya konfigurasi IP DHCP server agar mendapatkan IP dari router, yaitu dengan cara IP DHCP server, kemudian kita memilih DHCP setup, memilih Ether 2 pada interface, kemudian mengklik next hingga selesai. Setelah itu kita konfigurasi DNS-nya, yaitu allow remote request, kita klik, kemudian apply OK. Kemudian firewall, kita memilih NAT agar dapat mengakses internet, yaitu pada chain source NAT, out interface Ether 1, action masquerade. Selanjutnya kita cek pada control panel kita apakah sudah mendapatkan IP dari router, yaitu dengan cara mendisable enable agar mendapatkan IP terbaru. Kemudian setelah muncul tulisan network 46, kita cek
dan benar sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.19.31. Untuk pengujiannya kita menuju ke Chrome, kemudian kita mengetikkan IP router yaitu 192.168.99.32. Kemudian kita akan berhasil masuk dan konfigurasi source NAT sudah berhasil. Dan kita mengonfigurasi DST-NAT yang dimana DST-NAT sendiri akan kita gunakan yaitu dengan fungsi untuk ketika kita mengetikkan DNS yang sudah kita buat, maka nanti akan langsung terhubung ke ICT yang akan kita gunakan sebagai internet. Yaitu dengan cara yang pertama kita reset configuration. Setelah berhasil, kita langsung saja mengganti identity kita yaitu mikrotik_simpson. Kemudian kita memilih menu IP, mengisi address yaitu address. Kita mengklik tanda plus, mengisikan IP 192.168.32.1/24. Interface kita memilih Ether 2. Kemudian apply OK. Setelah itu kita mengonfigurasi DHCP client yaitu dengan cara IP DHCP client, mengklik tanda plus, memilih Ether 1, kemudian apply OK, dan setelah bound maka berhasil. Selanjutnya DHCP server akan mendapatkan IP dari router yaitu dengan cara IP DHCP server, memilih DHCP setup dan memastikan pada interface memilih Ether 2 karena yang akan mendapatkan yaitu laptop kita. Kemudian firewall akan mendapatkan internet, kita memilih IP firewall NAT, kemudian plus. Untuk chain kita memilih source NAT, kemudian action masquerade akan mendapatkan internet dari ICT. Kemudian apply OK. Setelah itu kita mengonfigurasi DNS agar terhubung dengan Google dengan cara IP DNS. Kemudian kita mencentang allow remote request. Kemudian pada server mengisikan 888, kemudian apply OK. Kita menuju control panel untuk mengecek apakah laptop kita sudah mendapatkan IP yaitu dengan cara merefresh atau mendisable enable Ethernet. Kemudian ketika muncul tulisan network, kita cek dan sudah berhasil mendapatkan IP yaitu 192.168.32.254. Setelah itu kita refresh, kita berhasil masuk. Kemudian kita memilih IP firewall. Pada NAT kita mengklik tanda plus, kemudian kita chain memilih DST NAT. Untuk source address kita mengetikkan IP laptop kita yaitu 192.168.32.1. Protokol kita gunakan 17 UDP. Port DST portnya kita isikan 53. Action kita memilih redirect, kemudian apply OK. Setelah itu kita buat DNS yaitu dengan cara IP DNS, memilih statik, kemudian mengetikkan DNS yang kita buat. Di sini saya buat www.kudalaut. Pada address kita mengetikkan IP header 1 yaitu 172.23.254. Sini saya tambahi .net, kemudian apply OK. Sudah berhasil, kita langsung ke Chrome, kemudian kita ketikkan DNS yang sudah kita buat yaitu www.kudalaut.net. Nah, di sini akan muncul tampilan ICT dan maka konfigurasi DST NAT sudah berhasil.
Selanjutnya kita akan mengonfigurasi output, input, dan forward. Yang pertama, kita menuju IP, kemudian memilih firewall. Setelah itu mengklik tanda plus pada firewall filter rules. Nah, pada general kita memilih yang pertama input. Kemudian pada action kita memilih drop. Apply, OK. Untuk pengujian kita lakukan pada new terminal, yaitu dengan melakukan ping Google. Seharusnya gagal dikarenakan kita memblokir jalur yang menuju ICT. Nah, di sini akan muncul gagal. Untuk pengujian selanjutnya, klien kita cmd pinggoogle.com dan hasilnya time to live atau TTL, karena yang kita blokir adalah dari router menuju ICT. Pengujian input berhasil. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu drop dengan chain output, yang mana dari ICT menuju router. Kemudian kita apply OK. Kita disable yang input drop. Pengujian sama terminal, yaitu dengan cara ping google.com. Hasilnya akan invalid. Kemudian yang di CMD akan time to live berhasil. Selanjutnya yang terakhir yaitu forward, sama langkahnya. Pada menu general kita memilih forward, pada action memilih drop, apply OK. Pengujiannya sama, yaitu di terminal dan juga CMD. Melakukan ping Google. Di terminal akan TTL karena kita memblokir klien ke ICT. Dan kita ping Google di CMD, hasilnya akan gagal atau request timeout. Dengan demikian, konfigurasi input, output, dan forward sudah berhasil. Kemudian kita mengonfigurasi studi kasus. Yang pertama, kita menuju menu IP, kemudian memilih firewall, kemudian pada menu filter mengklik tanda plus. Pada general kita memilih chain input. Setelah itu pada destination address kita mengisikan address 1 atau WLAN 1. Di sini saya menggunakan WLAN 1 karena kita akan memblokir router menuju ICT. Pada destination address mengisikan WLAN 1 yaitu 92.168.165. Kemudian pada action memilih drop, kemudian apply OK. Setelah itu pengujian di terminal, kita akan melakukan ping google.com. Hasilnya akan request timeout pada terminal. Di sini saya coba disable. Nah, pada terminal akan langsung berhasil atau TTL. Kemudian saya enable lagi, maka hasilnya kan request timeout lagi. Di sini pengujian sudah berhasil. Kemudian pada CMD untuk klien di sini akan berhasil karena kita tidak memblokir klien menuju ICT. Dan pada studi kasus yang kedua, kita menggunakan chain output dengan action drop. Di sini kita ganti chainnya menjadi output. Untuk destination address kita tidak perlu menggunakan, tapi kita gunakan short address. Action kita memilih drop, kemudian apply OK. Di sini saya disable dulu, kemudian menuju terminal dan ping google.com. Di sini berhasil karena saya disable. Kemudian saya enable dan paket ditolak atau paket reject. Maka konfigurasi output yang menuju ICT sudah berhasil dengan chain output action drop. Kemudian saya coba di CMD. Di sini tentunya akan berhasil karena saya tidak memblokir dari klien menuju ICT.
Kita mengonfigurasi layer 7 protokol yang dimana membagi DNS. Pertama kita menuju menu IP, kemudian memilih firewall. Setelah itu memilih menu layer 7 protokol, kemudian klik tanda plus. Pada name kita mengisikan domain yang akan kita blokir atau yang akan tidak bisa kita akses. Setelah itu pada menu regexp kita mengisikan sintaks, yaitu pangkat titik plus kemudian kurung buka domain kurung tutup titik kemudian petik kemudian dolar. Setelah itu apply OK. Sini saya copy agar memudahkan dalam mengisikan. Kemudian pada filter rules mengklik tanda plus. General kita memilih forward. Setelah itu short address kita mengisikan IP client atau Ether 2. Layer 7 kita memilih digital Java Post. Pada action memilih drop, kemudian apply OK. Untuk pengujiannya kita lakukan di Chrome, yaitu dengan mengetikkan DNS yaitu digitaljavapost.com, kemudian enter. Hasilnya tidak akan bisa kita akses karena sudah kita blokir dengan action drop. Kemudian yang kedua kita kembali ke Winbox dan layer 7, mengklik tanda plus. Pada name kita mengisikan DNS yang kedua yaitu Gramedia. Nah, pada regexp sama, kita mempaste tadi, kemudian kita hanya mengganti DNS-nya saja yaitu menjadi gramedia.com. Setelah itu menuju filter rules, kita ganti pada advance layer 7 memilih yang Gramedia, apply OK. Kemudian pengujiannya sama. Nah, di sini Java Postnya berhasil karena sudah kita ganti. Sini saya mengetikkan gramedia.com dan hasilnya juga tidak bisa diakses. Selanjutnya kembali ke Winbox layer 7, mengklik tanda plus, kita lanjutkan yang ketiga yaitu Bukalapak. Pada name mengisikan Bukalapak, pada regexp mempaste, kemudian kita ganti DNS-nya menjadi bukalapak.co.id. Setelah itu apply OK. Kemudian filter rules kita ganti lagi pada advance layer 7, kita memilih Bukalapak, apply OK. Pengujiannya di Chrome lagi. Di sini hasilnya Bukalapak tidak bisa kita buka. Kemudian kembali lagi ke Winbox, memilih layer 7. Yang keempat yaitu Bineka. Pada name mengisikan Bineka, kemudian regexp kita paste, kita ganti DNS-nya menjadi bineka.com. Setelah itu apply OK. Kemudian filter rules kita ganti layer 7-nya menjadi Bineka, apply OK. Kemudian kita uji coba yaitu di Chrome bineka.com dan hasilnya juga tidak dapat kita akses. Selanjutnya kembali lagi ke Winbox, buka layer 7, mengklik tanda plus. Pada name kita mengetikkan Tribun News, kemudian kita paste lagi, kita ganti DNS-nya menjadi tribunnews.com. Setelah itu apply OK. Kemudian ke filter rules kita ganti advance layer 7-nya menjadi Tribun News. Kemudian kita uji coba di Chrome dan hasilnya tidak dapat kita akses. Kembali lagi ke Winbox. Untuk DNS yang terakhir yaitu adalah liputan 6. Caranya sama, mengklik tanda plus, pada name mengisikan liputan 6, regexp kita paste, kemudian kita ganti DNS-nya dengan liputan6.com. Kemudian ke filter rules,
mengganti layer 7-nya menjadi liputan 6, apply OK, pengujian di Chrome. Setelah itu kita mengetikkan DNS-nya liputan6.com dan hasilnya tidak dapat diakses. Maka konfigurasi layer 7 dengan action drop sudah berhasil kita lakukan. Kemudian kita konfigurasi Mangle dengan langkah yang pertama, yaitu saya konfigurasi dari awal, mengganti identity mikrotik underscore Simpson. Kemudian address. Nah, di sini saya menggunakan WLAN sebagai pemasok internet atau header satunya, tapi saya menggunakan WLAN, maka WLAN 1. Nah, pada wireless saya menggunakan hotspot pribadi saya. Setelah itu memilih IP DNS agar bisa mengakses internet, mengisikan server, dynamic servernya akan keluar otomatis, kemudian apply OK. Setelah itu firewall. Nah, kita memilih menu NAT terlebih dahulu agar bisa mengakses internet, change source NAT dengan action mesh curate, kemudian apply OK. Setelah itu ke control panel, kita reset adapter kita agar mendapatkan IP yang terbaru, disable dan juga enabling. Nah, di sini sudah mendapatkan IP yang terbaru, yaitu 192.68.32.254. Selanjutnya kita langsung konfigurasi Mangle, memilih menu Mangle, mengklik tanda plus. Nah, pada general kita memilih chainnya yaitu pre-routing. Kemudian kita mengisi short address dengan network dari Ether 2 yang menuju ke klien atau laptop kita. Kemudian kita isi short address-nya 192.168.32.0/24. Kemudian mengisikan protokol dengan ICMP. In interface kita memilih Ether 2. Setelah itu pada action kita memilih mark connection. Nah, new connection ini isi agar mendapatkan tahu bahwa kita melakukan pengujian. Nanti akan muncul pada menu Mangle. Kemudian apply OK. Dan kita konfigurasi yang kedua, yaitu memilih menu Mangle, mengklik tanda plus pada general chain pre-routing, short address Ether 2 sama networknya, kemudian protokol 6 TCP. Nah, destination port 80, jadi kita akan melakukan ping pada HTTP, melakukan HTTP. Interface in interface Ether 2. Kemudian pada action memilih mark connection. Pada new connection kita mengisikan koneksi HTTP, jadi nanti akan muncul. Kemudian apply OK. Selanjutnya yang ketiga yaitu HTTPS, yaitu chain pre-routing, short address-nya network Ether 2. Protokol menggunakan yang 6 TCP, DST port 443 untuk HTTPS. Ini interface Ether 2. Action mark connection. New connection kita isi dengan koneksi HTTPS. Kemudian apply OK. Setelah itu pengujian. Yang pertama ping melalui CMD, ping google.com. Hasilnya TTL, dan nanti kita cek di connections dan muncul koneksi ping, maka konfigurasi Mangle yang pertama berhasil. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengujian HTTP. Nah, di sini saya lakukan pada web LKPP. Sini HTTP kita buka. Setelah itu kita kembali ke connections inbox dan muncul koneksi HTTP-nya. Di sini bisa dilihat HTTP. Kemudian HTTPS, yaitu sini menggunakan YouTube. Kita ketik YouTube, kemudian mengklik YouTube, HTTPS YouTube www.
Setelah kita buka, di sini muncul koneksi HTTPS, maka konfigurasi Mangle dengan koneksi ping HTTP dan juga HTTPS berhasil.